Halo, jumpa lagi bersama saya Meligu. Kali ini saya membuat isian untuk sop dan ini biasanya digunakan untuk isian tefukok ya. Itu ada tahu yang ada daging ikannya. Nah, ini bakso. Ada bakso. Nah, ini sangat enak dan kenyal dan juga bisa untuk isian steamboat dan sop. Itu semua yang kuah-kuah itu yang membutuhkan isi itu bisa dipakai. Nah, ini ada fukian, yaitu daging ikan giling itu yang dibungkus dengan kulit tahu. Nah, ini rasanya enak dan kenyal-kenyal. Dan cara membuatnya sangat mudah. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah tahu sebanyak 4 buah dan satu tahu itu dipotong menjadi 8 lalu kita goreng. Nah, kalau nggak mau digoreng dulu itu bisa juga karena nanti akan dikukus. Nah, lalu kita siapkan ikan tenggiri giling itu sebanyak 1 kilo. Lalu itu ada kulit tahu. Kulit tahu ini biasa ada di supermarket atau di toko yang menjual tahu. Nah, itu biasa ada kulit tahu. Nah, ini ikan 1 kilo tadi. Usahakan kalau kita baru beli dari pasar itu kita masukkan freezer sebentar, kurang lebih setengah jam ya, dia sudah mulai dingin. Lalu tambahkan air sebanyak 400 cc. Nah, itu kita campur es batu ya, airnya sedikit aja kita campur es batu. Ini tadi es batu semua, cuman cair tadi kan sambil nunggu. Lalu tambahkan 2 sendok makan garam dan 1 sendok makan kaldu jamur. Nah, ini kita aduk rata. Nah, ini saya pakai tangan. Nah, ini saya pakai sarung tangan. Ini memang dalam kondisi dingin ya, harus kita ratakan dengan es batu. Nah, pas kebenaran ikan saya ini dari freezer ya, karena belinya itu udah kemarin, jadi tadi nunggu dia cair sedikit, makanya es batunya tadi agak cair, menunggu karena ikannya memang beku ya. Nah, ini aduk-aduk. Jadi kalau dia dalam kondisi dingin dan es batu ada ya, jadi ikannya akan lebih kenyal. Jadi khusus bakso kayak gini ya. Nah, ini harus pakai air es. Dan kita tadi menambahkan putih telur itu sebanyak 4 butir putih telur. Jadi kita hanya menggunakan putihnya aja. Nah, ini kita aduk-aduk rata ya. Jadi ini sampai enak ya dibentuknya itu. Nah, nanti kita tambahkan sagu atau tepung tapioka sebanyak 200 gram. Nah, kalau untuk adonan pempek ketika sudah dikasih tepung tapioka itu nggak boleh banyak diaduk-aduk, nanti teksturnya akan kejel ya, kalau orang Palembang itu nyebutnya akan keras ya. Nah, tapi kalau untuk adonan bakso ikan atau fukian ini boleh. Jadi kita aduk ya, aduknya lama-lama, jadi biar lebih kenyal. Karena kan kita hanya menggunakan sedikit. Jadi tekstur ikannya itu kalau kita enggak lama-lama mengaduknya, dia akan lembek ya, atau lembut. Jadi harus kita aduk-aduk terus. Jadi biar teksturnya kenyal. Baksonya juga kenyal, fukiannya juga kenyal, jadi sangat enak untuk dimakan. Jadi kalau kita ngaduk-ngaduk ini capek itu berhenti dulu ya, lalu kita aduk-aduk lagi kurang lebih 10 menitan ya. Kita aduk-aduk terus. Semakin lama kita mengaduk itu adonannya semakin kenyal ya, istilahnya itu semakin mantol ya baksonya, jadi enak. Kita aduk-aduk terus seperti ini. Tapi kalau pempek nggak bisa ya, nggak bisa seperti ini. Kita aduk ya, kalau capek berhenti, lalu lanjut lagi. Nah, setelah adonannya ini jadi ya, itu dia akan lebih ringan ya, jadi enak untuk kita bentuk. Nah, ini udah mau selesai. Nah, ini sudah enak ya sudah enak. Nah, ini sudah siap untuk kita bentuk bakso ya, fukian sama untuk isian tahu. Jadi adonan dalam 1 kilo ini saya bagi menjadi 3. Nah, tapi kalau mau buat sedikit aja, setengah kilo, dibagi aja adonannya, dibagi 2 ya, itu bisa juga. Ini saya mau sekalian ya, mau disimpan jadi untuk stok di kulkas. Jadi kalau mau makan tinggal kita tambahin kuah ya, bikin kuah, masukkan isiannya. Nah, itu sangat enak. Misalnya masak mie
Nah itu mau ditambahin bakso, mau ditambah Fukian, itu enak sekali. Nah ini kita bentuk baksonya dulu ya. Baksonya ini saya taruh di air yang dingin ya. Jadi air dingin dibentuk-bentukin dulu, nanti baru kita masak. Jadi setelah semuanya sudah dibentuk, kira-kira kita bagi 3 adonan tadi. Nah itu kalau sudah baksonya ini baru kita masak. Jadi dibulat-bulatkannya bakso ikan ini sama ya, seperti bakso sapi, itu sama aja. Nah tapi kalau bakso sapi kan airnya harus dipanaskan dulu ya, tapi kalau bakso ikan ini nggak usah, itu kita pakai air dingin ya. Air dingin, boleh kita kasih es, boleh. Nah sisanya ini, nah ini baksonya ya sudah selesai. Jadi sisanya saya mau bikin tahu. Jadi saya pakai panci kukus, di bawahnya saya masak baksonya, di atasnya saya kukus tahunya. Nah itu tadi kan baru dipotong 8, ini saya potong 2 lagi, jadi satu tahu itu dapatnya 8 ya. Nah ini kita potong biar bentuknya itu bagus. Nah ini saya di ini aja, nggak usah dikorek isinya, hanya dibelah-belah aja karena kita mau menempelkan ikannya. Nah ini kita tempel pakai sendok. Nah seperti ini aja. Jadi disesuaikan aja untuk bentuknya ya, dirapi-rapiin aja. Nah dia akan licin sendiri ya, kita rapi-rapiin aja pakai sendok. Nah seperti ini, udah kita kukus, kita taruh. Nah jadi sampai semua tahu ini atasnya kita beri isian daging ikan. Nah seperti ini, seperti siomay ya. Nah seperti ini, pakai belakang sendok itu sudah rapi semua. Nah jadi ini sekalian jalan ya. Di bawah kita ngerebus bakso, di atasnya kita ngerebus tahu. Nah ini sudah siap untuk kita rebus. Kita rebus sampai baksonya ini mengapung. Ya ini kan bisa diangkat. Nah ini kita masak. Kalau baksonya matang berarti tahunya juga matang. Nah untuk Fukian ini bahannya kita masukkan ke dalam kantong piping bag ya, biar enak kita menaruhnya. Nah kita masukkan semua ya. Jadi nah ini kulit tahunya kita siapkan. Nah kulit tahu itu kan lebar, jadi kita potong-potong dulu biar mudah. Jadi saya ini pakai nampan biar nggak kotor. Nah ini udah saya potong-potong. Nah jadi banyak ya. Jadi kulit tahu ini nggak bisa disimpan terlalu lama. Jadi kalau mau nyimpennya itu taruh di tempat yang ini ya, yang sirkulasi udaranya bagus, dia nggak boleh lembab. Misalnya ada tempat yang kena sinar matahari, nggak apa-apa, taruh aja di situ, malahan dia lebih awet. Nah jadi kita taruh di atas kulit tahu ini, nah memanjang seperti ini. Nah jadi biar ini ya, biar rata. Kalau kita pakai sendok itu kurang rata bentuknya. Nah lakukan semuanya. Ini kita kira-kira aja karena kan mau digulung, jadi kita kasih jarak. Nah itu jadi nanti kita akan potong. Nah setelah itu kita potong, karena ini mau kita tutup ya, kita tutup, mau kita bungkus, jadi ujung-ujungnya kita potong. Tapi kalau mau digunting dulu itu bisa juga ya, tapi takut ukurannya nggak pas, jadi kita taruh dulu bahannya baru kita potong. Nah ini lalu kita gulung, lalu digulung. Nah udah ya seperti ini. Nah ini saya gulung semua dulu. Nanti Fukian ini akan digoreng, jadi dia enggak dikukus tapi langsung digoreng.
Nah, lalu kita potong-potong. Nah, ini biasanya bentuknya itu miring, tapi sesuai selera aja kalau misalnya mau bikin di rumah. Nah, ini kita potong-potong seperti ini, serong ya. Lalu kita panaskan minyak. Nah, ini bakso sama tahunya udah matang. Nah, ini kita angkat, lalu kita goreng fukiennya tadi. Jadi kalau fukiennya ini matang, dia akan kembung ya, kayak goreng pempek atau goreng bohyong itu ya, bohyong ayam itu sama, medok dia. Nah, dia akan ngembang. Nah, itu tandanya dia udah matang. Nah, seperti itu ya, yang udah kuning. Nah, itu udah siap untuk kita angkat. Nah, udah jadi. Ini tahu koknya, bakso sama fukien. Nah, ini bisa jadi stok untuk di kulkas. Kalau misalnya mau masak apa, tinggal kita pakai aja. Jadi sudah lebih praktis ya. Jadi nggak usah repot-repot. Jadi kita buat dulu. Jadi kalau mau masak lebih praktis. Nah, ini rasanya sangat enak. Nah, itu biasa saya kalau masak masak mie itu saya campur. Kalau enggak, semua isian ini saya masak aja, didihkan air, lalu tambahkan ini bawang, garam, kaldu jamur ya, kasih daun bawang. Nah, kasih isian ini, kasih cabai bubuk. Nah, itu udah mantep. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.